Khafifullahu Hmm. ankum hamlakum. Hmm. Lakum. Mana? Ankum. Oke. Oh, ankum. Ya, bisa seperti ini ya. Ada jawaban lain, monggo? Kapan angkumnya duluan, kapan hamlakumnya duluan gitu saja. Iya, sama Hmm, nomor bawahnya itu. urutan aja sih kayak sepertinya ini ya. Maksudnya dua sama-sama maf'ul bihi ya. Mm-mm. Kayaknya tidak ada masalah sih mau ditukar juga. Oh, nggak masalah Hmm, jadi ya. Gak masalah sih kayaknya sama-sama fi'il madhi kan kalau misalkan bentuk yang abnormal itu kan bukan fi'il madhi apa maf'ul bihi sama yang bentuk abnormal itu kan bukan ini ya bukan maf'ul bihi yang mana yang duluan kayak gitu kayaknya tidak diperbandingkan ya. Hmm. Hmm, ya sepertinya boleh. Kalau yukhafifullahu hamlakum ankum, lebih enak yang mana kedengarannya kalau ankum hamlakum atau hamlakum ankum? Kayaknya sih lebih Hamlakum enak yang ankum. Bu Lilis ini sih kayaknya. Tapi Ya, saya yang satunya gitu. kebalikannya. Oh, nggak apa-apa Cuman sih. bingung aja. Ini apa Hmm, ada aturan siapa duluan gitu yang ditulis gitu. Mungkin dari segi balagonya ada ya, ya. Cuman apa sejauh ini kita belajar kalau dua maf'ul bihi itu masih sama sih kayaknya. Nggak ada. Hmm. Kan kalau dia di depan, nah, dia di depan baru bermakna apa? Ikhtisos gitu ya. Terus Kalau ini kan tanya Us, oke. anu yukofifu itu bukannya untuk gua ya? Ya lu gua Kali karena dia punya fa'il itu. luar itu. Kalau fa'il luar kan fa'il luar Allah ya. Allah di sini menjadi fa'il luar. Hmm. Kalau fa'il luar kan hanya boleh buah ya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi yang atasnya dia fa'ilnya fa'il dalam. Jadi boleh ini fa'il dalam, yang ini fa'il dalam bisa gitu ya. Nah, karena ini aktif, kemudian ada dicantumkan Allahnya di sini. Nah, maka kemudian pakainya bentuk yang buah saja. Lanjut ya. Ini sudah ada Kak Wilfa. Enggak, 54 Kak Wilfa. Dibacakan jawabannya. 54 yudhkaru Musa wa Isa wa akharuna fil Qur'ani. Sebentar, saya belum dengar awalnya. Yudhkaru Hmm? Musa Ya. wa Isa wa akharuna fil Qur'ani. Ya, seperti ini ya. Ada jawaban lain? Monggo. Ya, insya Allah tepat. Musa wa Isa wa akharuna fil Qur'an. Itu kenapa akhoruna, Us? Orang-orang lain, orang lain saja akhoru ya, akhor gitu. Oh, Orang-orang lain sama berarti ya. siapa? Hmm, Oh, itu aja. Akhoru. ya. Yadhkaru. Yudhkaru. Ini keluarga kecil misalnya ya, yuzkaru. Ya, apa namanya ketika disebut itu zakaro yazkuru, aslinya juga keluarga kecil juga yuzkaru. Tahu saya tidak ada yang aslama nggak ada ya. Soalnya yuzkaru ini fiil pasif untuk aslama juga yuzkaru gitu. Tapi kalau yang ini keluarga kecil saja. Kita pastikan keluarga kecil disebut. Lanjut ya, 55 kembali ke yang pertama tadi siapa? Bu Nina, silahkan. Yubayyinullahu ayatihi
lakum la'allakum tashkurun. Oke, monggo ada jawaban lain? Lakumnya saya taruh di depan. Yubayyinullahu lakum. Ya, itu juga bisa. Sepertinya ada ayat yang seperti itu ya? Oh iya, Baik. kayaknya ayat. Oke. Wah, nanti titik. Us tanya, Us. Oke. Nomor 54 tadi kan pakainya yudkaru, berarti pakainya biasa gitu, huwa gitu ya. Bukan terus ikut mereka gitu. Kan Domirnya. ini fa'il. Musa wa Isa wa akharuna fa'il. Jadi harus huwa atau hiya ya. Oh, iya. Jadi bingung lagi. Udah, Us. Oke. Sama kayak pertanyaan Bu Lilis tadi. Iya, padahal yang tadi udah bener kok. Bukan tadi ya. Karena Ya, banyak kok malah jadi bingung. ada Semakin ngerjain tuh semakin bingung. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan pemahamannya ya. Yubayyinullahu lakum boleh. Nah, ini juga dua maf'ul bihi ya. Ini tidak ada masalah. Cuman kalau di ayat yang familiar sama kita itu lakumnya duluan seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Seperti ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini ya, clear ya. Sudah ada yang mau dibahas untuk PR-nya? Begitu kita lanjut ya. Kemarin terakhir kita akan mengerjakan yang itu fi'il intransitif itu ya. Hari ini kita akan lanjut tentang itu. Nah, kita kemarin mengenal ada fi'il lazim dan muta'addi. Lazim yang dia tidak bisa dipasifkan dan muta'addi dia yang bisa dipasifkan. Ya. Nah, sekarang adalah mempasifkan kalimat aktif judulnya ya. Jadi untuk fi'il yang muta'addi yang dia bisa dipasifkan ya gimana caranya ya. Bukan berarti kita mau mengubah ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ini konteksnya adalah memperluas lagi ketika kita nanti melihat teks-teks di luar Al-Qur'an. Nah, itu bagaimana cara kita membuat pasif dari fi'il yang aktif kayak gitu ya. Ya, ilmu ini tidak untuk mengubah ayat-ayat Al-Qur'an. Kita cukup diminta untuk menjaganya ya, mengamalkannya bukan mengubahnya. Fi'il muta'addi dengan satu maf'ul bih. Nah, ini materi pertama adalah fi'il muta'addi dengan satu maf'ul bih ya. Ya. Fi'il transitif atau muta'addi yang mempunyai satu objek atau satu keterangan di luar ini ya gitu ya. Maka ketika dipasifkan maf'ul bih tersebut menjadi naibul fa'il. Contohnya nih, di sebelahnya sudah ada. Ya. Wa yukhrijukum ikhraja. Yukhriju ini adalah fi'il yang aktif ya. Maka fa'ilnya adalah fa'il dalam dia. Dia mengeluarkan kalian. Ikhrajan. Ikhrajan adalah masdar dari yukhriju. Maka dia kita artikan sebenar-benarnya ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Wa yukhrijukum ikhrajan, maka dia mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Nah, terus kita mau mempasifkan nih ya. Wa yukhrijukum ikhraja itu kan ayatnya bunyinya seperti ini ya. Nah, kita mau coba pasifkan nih. Gimana caranya mempasifkan ini? Nah, ketika dipasifkan, maf'ul bih tersebut menjadi naibul fa'il. Nah, pertama berarti kita buang dulu huwa yang ada di sini kan ya. Ini kan masih ada huwa di dalamnya. Masih ada huwa di dalamnya, kita buang dulu ya. Bahasa Indonesia gimana nih? Yuk kita berlogika bahasa Indonesia dulu. Kalau dan dia mengeluarkan kalian dengan sebenarnya bukan. Gimana kalau kalimat ini dipasifkan? Kalian keluar. Dikeluarkan oleh dia dengan benar-benar. Kalau pasif boleh ada pelaku atau tidak? Kalian Tidak ya. Berarti tidak perlu oleh dia. Nah, kalau oleh dia nanti jadinya aktif ya. Maka dianya kita hapus. Nah, terus apa? Kalian dikeluarkan dengan sebenar-benarnya. Sudah gitu aja. Ya. Jadi dari fi'il aktif. Nah, fi'il aktif kan ada pelakunya. Nah, ketika dipasifkan, kita buang pelakunya ya. Jangan ada pelakunya.
Kita fokus kepada korban dan juga tindakannya. Kalian dikeluarkan dengan sebenar-benarnya. Kalau kalian dikeluarkan, apa namanya, fiil yang kita pakai domirnya apa nih? Kalau tadinya kalian dikeluarkan. Ya, kalian. Monggo, jawabannya boleh. Kalian dikeluarkan, fiilnya apa ini? Untuk domirnya siapa? Tukhrojuna. Antum. Tukhrojuna. Ya. Untuk rojuna, untuk antum ya. Nah, kalian dikeluarkan itu jadi fa'il dalamnya. Nah, ibu fa'il. Tukhrojuna. Tukhrojuna. Ikhrojan. Dah. Nah, ini ya. Tukhrojuna ikhrojan. Kalian dikeluarkan dengan sebenar-benarnya. Oke, oleh siapa? Ya sudah, tidak perlu dijelaskan. Karena kita kembali pada definisi aktif pasif di bahasa Arab adalah pasif tidak diketahui pelaku. Iya, tidak apa-apa, guanya dibuang gitu ya. Jadi untuk selanjutnya frame di kita bahwa kalau pasif tadinya aktif ada pelaku, pasif buang pelakunya. Tukhrojuna ikhrojan. Jangan mau dicatat dulu, setelah ini latihan-latihan ya. Ustazah boleh diulang sedikit yang minggu kemarin. Jadi yang transitif ini punya objek, yang satu lagi apa Ustazah yang nggak bisa dipasifkan? Lazim. Kemarin baru awal gitu ya. Kemarin ada gitu. kata kerja yang bisa dipasifkan namanya transitif. Ya, sedangkan yang tidak bisa dipasifkan namanya intransitif. Ini disebutnya fi'il lazim. 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 Balik. Yang transitif yang bisa dipasifkan ya muta'addi. Nah, muta'addi. Nah, ini yang lazim. Lazim, nah itu yang tidak bisa dipasifkan. Bedanya apa? Kalau misalkan kita menentukan transitif dan intransitif adalah bisa tidak dia dapat maf'ul bihi, ya. Kalau transitif ini bisa punya maf'ul bihi. Sedangkan maf'ul bihi artinya apa sih? Siapa, untuk siapa, kepada siapa gitu ya. Atau apa. Nah, tapi kalau yang lazim dia aneh, dia tidak bisa. Contohnya yang kemarin yang paling mudah, dia tidur gitu ya, dia pergi, nah gitu kan. Nah ini kan sudah kayak tidak bisa dapat maf'ul bihi gitu. Ini tidak bisa punya maf'ul bihi untuk yang lazim. Kemarin sepertinya baru sampai situ ya terkait iya. Yang kemarin sempet salah apa yang sakit ya Ustazah kalau nggak salah. Belum jadi apa ya yang saya sama Bu Anis sama-sama salah itu kemarin tuh jadi lupa. Sakit itu sama apa ya? Paham. Saya juga salah. Iya. Ngerjain salah. Kayaknya bisa sakit apa gitu, tapi ternyata enggak ya. Coba deh saya tanyain. Lupa ya? Sama paham. Paham. Iya. Ya paham tentang Mungkin apa gitu. Kalau paham itu di bahasa Indonesia formalnya itu kalau dia paham sesuatu itu kayak agak kurang formal ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang dia memahami sesuatu, nah itu lebih formal. Mungkin gitu maksudnya. Tapi kalau sakit masih agak masuk gitu. Misalnya kalau paham, saya bisa paham kalau misalkan saya paham bahasa Inggris, nah itu sebenarnya kalimat yang kurang formal dalam bahasa Indonesia. Formalnya ya saya memahami bahasa Indonesia. Saya memahami materi pecahan gitu. Kita lanjut dulu ya. Setelah ketik dulu.
Perhatikan aja dulu ya. Bismillah. Ini caranya nih ada langkahnya. Untuk menjadikan muta'addi untuk menjadi fa'il, adalah dengan pertama hilangkan fa'il. Tadi yang sudah kita lakukan, hilangkan fa'ilnya. Pelakunya hilangkan, kemudian jadikan fi'il pasif. Jadikan fi'il pasif, tadi kita sudah misal mau dua dulu ya nggak apa-apa, yukhraju. Gitu ya. Nah, kemudian maf'ul bihi di sini hanya satu kum ya. Nah, itu menjadi naibul fa'il. Nah, menjadi penderita. Tinggal kalau misalkan kum bisa masuk ke dalam fiilnya ya. Ini kan bukan nama orang gitu ya, bukan nama gitu. Jadi kum ini bisa masuk. Maka kita pilihnya apa? Tukhrojuna gitu ya. Kita ubah dari yukhroju menjadi tukhrojuna gitu. Jadi maf'ul bihi yang ada di sini kita jadikan naibul fa'il. Lalu misalkan gimana kalau maf'ul bihi-nya itu nama orang gitu ya. Atau gampangnya al karuna misalkan ya. Nah, kafiru terina gitu ya mungkin. Ya sudah ya jadi naibul fa'il luar gitu. Naibul fa'il luar gimana? Tukhroju al-kafiruna ikhrojan. Ya. Jadi al-kafirina yang tadi yang maf'ul bihi kita ubah jadi naibul fa'il luar jadinya al-kafiruna. Sebentar saya bangun ya di sini. Kafiruna. Ya, apa? Ubahlah maf'ul bihi menjadi naibul fa'il. Bisa naibul fa'il dalam, bisa naibul fa'il. Ya, lanjut ya. Wa tukhrajuna ikhrajan. Ya. Ya. Enggak ada. Bentar dulu ya biar fokusnya. Nah. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalina. Jadi caranya yang pertama tadi hilangkan fa'il. Di sini yang fa'il yang mana? Ashabul aikati. Ya, ini dihilangkan. Kemudian yang kedua jadikan fi'ilnya pasif menjadi kudziba gitu. Kemudian yang ketiga apa? Maf'ul bihi-nya menjadi naibul fa'il. Berarti dari al-mursalina menjadi al-mursaluna. Gitu ya. Jadi cukup menjadi kudziba al-mursaluna. Para rasul didustakan. Nah, itu cukup ya. Penduduk aikahnya sudah tidak ada. Nah, nanti kalau ada di belakangnya nanti enggak cerita sih. Kudziba al-mursaluna. Selesai ya. Nah, insyaallah. Lanjut bawahnya. Tadi bukan ya Bu Lilis. Ya, alima kullu unasim masyrabahum. Jadikan pasif. Alima kullu unasin, setiap kelompok manusia. Masyrabahum. Oh, ini alima. Pertama buang dulu fa'ilnya. Kedua jadikan pasif. Tiga, maf'ul bihi menjadi naibul fa'il. Nah, ini berarti apanya tadi fa'ilnya kullu unasin. Jadi olima. Ya. Olima. Terus mengetahui. Ini yang naibul fa'il ya. Masrobahum. Masrobahumnya ini, Us.
Iya, betul. Maf'ul bihi. Jadikan naibul fa'il berarti gimana? Naibul fa'il luar bisanya ya. Nah, ini nama, bukan domir tempel. Terus dicerna artinya dulu setiap kelemahan. Oke, Berarti tempat nanti minum, jadinya masyroba tempat itu minum. isim torof ya. Isim torof, masyroba. Oh, jadi tempat minum mereka diketahui gitu kan. Terus Betul. masrobuhum gitu. Iya, betul. Masyrobuhum. Olima masrobuhum. Ya, tepat ya. Domirnya sudah sesuai ya. Masyrobu dia laki-laki, tidak ada alasan untuk jadi perempuan. Maka kita pakai olima sudah. Masyrobuhum. Ya, ini ya. Oke, Kak Wilfa. Bawahnya Kak Wilfa, silakan. Kami. Oh, ini berarti failnya yang kami. Kaminya Kayaknya berarti dibuang. kaminya dibuang ya. Oke. Jadinya Jadi, menjadikan hal itu. Berarti naibul fa'ilnya jadinya hal itu ya Ustazah. tuh, Berarti mana yang mana? Ini ya. Ini ya. yang hain ya. Berarti li hal itu. Liyaja'alu. Oke, jadikan pasif dulu ya, ja'alu di sini jadikan pasif. Yaja'alu dijadikan pasif. Yaja'alu. Ya, ja'al itu aktif, Kak. Ya, Pasifnya. pasifnya yuja'alu. Yuja'alu. Berarti liyuja'ala gitu ya. Nah, ini oke, liyu ja'ala. Sekarang ini maf'ul bihi jadikan naibul fa'il. Kalau ha berarti domirnya jadinya siapa? Yuja'alunya. Huwa ya. Huwa bukan. Hah? Ha? Ha? Bentar. Satu perempuan atau satu laki-laki? Oh, perempuan. Astagfirullah. Perempuan berarti li taja'ala. Pasifkan Li dulu. tuja'ala. Li tuja'ala. Li tuja'ala. Nah, nih, nggak mau. Li tuja'ala, oke, lanjut. Li tuja'ala lakum tadhkiratan gitu. Belakangnya tetap ya sama ya. Ya, li tuja'ala. La kenapa? Karena ada efek dari li ya. Silakan dicerna dulu semuanya. Sudah paham? Belum? Tadhkiratan. Artinya apa berarti nih li tuja'ala lakum tadhkiratan? Hal itu dijadikan peringatan untuk kalian. Supaya hal itu dijadikan peringatan untuk kalian. Ya, hal itu dijadikan peringatan. Ini lakumnya di depan ya. Sepertinya memang kalau apa untuk domir tempel sama jar majrur itu tidak di belakang settingannya tapi di depan. Yang tadi angkum itu enaknya di tengah. Sepertinya dari contoh-contohnya ya. Ustazah Ya? maaf masih agak ngeblank Ustazah. Ini gimana Okay. kalau nggak pakai li bentuknya harusnya gimana Ustazah? Tujuh. Kalau nggak pakai li harusnya tuja'alu. Oh Oke, jadi kita ya nasab ya udah jadi nasab ya. Jadi pertama apa tadi? Hilangkan filenya. Hilangkan file. Iya. Hilangkan file berarti kita kembali ke bentuk awalnya aja huwa gitu kan. Naja'ala atau naja'alu jadi ya ja'alu. Saya tulis di sini ya. Nah, bentuk awalnya ya ja'alu. Kemudian yang kedua langkahnya apa tadi? Kemudian jadikan verb pasif. Pasif. Ya ja'alu jadi Yuja'alu ya. Nah, dari yuja'alu ini yang ketiga apa? Itu maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Oke, maf'ul bih di sini ada ha ya, ada lakum. Ya.
Ada ha, ada lakum. Yang paling apa namanya bisa kita jadikan karena ini lakum ya. Nah ini aja hanya yang di sini domir tempel ini kita jadikan naibul fa'il. Maf'ul bihi jadi naibul fa'il kan ya. Naibul fa'il itu apa? Penderita. Kalau ha itu kan satu perempuan ya. Jadi, ya. Nah kalau jadi dia jadi naibul fa'il dalam dari yuj'alu jadinya gimana? Jadi tuja'alu. Nah, tuj'alu bentuk dianya. Karena pakai li jadi ini ya, apa jadi tuja'ala gitu ya. Betul, tambah li jadi li tuj'ala. Lakum tadhkiratan sama belakangnya. Itu Ya, Ustaz. itu ja'ala lakum tadhkiratan. Kami menjadikan kaminya dibuang jadi supaya hal itu dijadikan sebagai peringatan untuk kalian. Ya. Ya enggak mau dicatat dulu. Itu tuh. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau fi'il muta'addi ya, kan ada fi'il yang punya dua maf'ul bihi ya. Nah, seperti apa misalkan contohnya mengajar lah, yang paling simpel mengajar. Saya mengajar apa kepada siapa, gitu kan? Ini mengajar itu bisa punya dua maf'ul bihi. Apa yang diajarkan dan kepada siapa diajarkan, gitu kan ya. Nah, fi'il muta'addi dengan dua maf'ul bihi ini ketika kita ubah jadi pasif, nah, maka salah satu maf'ul bihi-nya itu jadi naibul fa'il dan salah satunya lagi tetap jadi maf'ul bihi. Oke, dan wah ya sedang agak gak enak badannya. Jadi kemarin nyeri. Minum. Dari jangan ini ya. Iya, gini. Lanjut. Ketika dipasifkan, satu maf'ul bihi-nya menjadi naibul fa'il, penderita, satunya lagi tetap menjadi maf'ul bihi. Soalnya ini pakai yang di luar Quran dulu ya. Ada artinya alama al-ustadu at-talibata al-lughata al-arabiyyata. Jadi pertama tadi gimana? Fa'ilnya dibuang, ustadunya dibuang. Kemudian yang kedua jadikan fi'il pasif, ulima ya. Kemudian sekarang maf'ul bihi-nya dijadikan naibul fa'il. Bisa pilih yang depan, bisa pilih yang belakang. Ini ada dua maf'ul bihi ya. Yuk. Secara ini dulu, Bu Nina, silahkan dibacakan. Dua kemungkinan ketika kalimat tersebut jadikan fi'il pasif. Karena ini ada dua maf'ul bihi. Pakai yang depan atau satunya lagi pakai yang belakang sebagai naibul fa'il. Coba dibacakan
hasil pasifnya. Ulima, ulima tolibu Mm-mm, al-lughatal arabiyata. mm-mm. Satu lagi, Satu lagi, kalau kalau naibul fa'il itu mesti berdampingan apa enggak Ustazah ya? Enggak ya? enggak ya, sama kayak fa'il. Hmm. Boleh berjarak, tapi yang penting di belakang. Berarti satu lagi ulima toliba al-lughatal arabiyatu. Oke, sudah sesuai ya. Ini gendernya. Gendernya ya ini toli ulima Ulima. Nah, lugoh, lugoh itu gendernya perempuan atau laki-laki? perempuan. Perempuan. Ketika dia jadi Berarti naibul fa'il luar, maka aturannya kemarin gender harus sama, bilangan boleh beda, gitu kan? Maka berarti sesuaikan fiilnya. ulimat. Iya, betul. Ulimat. Lugoh dulu boleh, kalau dibu dulu tetap juga boleh. Ulangi, gimana bunyinya? Ulimat uh, aqalibu Nah, mana al yang naibul fa'ilnya yang mana? Naibul fa'ilnya iya yang mana? aqaliba Mm-mm. al-lughata al-arabiyata Al-lugoh, arabiyatu arabiyatu al-lugoh, al-lughatu arabiyatu. nah, al-lughatul arabiyyah tuh, gitu ya. Nah, ini dua versi. Nah, ketika dua maf'ul bihi, ya, satu menjadi naibul fa'il, satunya tetap menjadi maf'ul bihi. Ulima at-talibu al-lughatan arabiyyatan atau ulimat at-taliba al-lughatul arabiyyah atau ulimat al-lughatul arabiyyatu at-taliba. Ini yang harus kita sesuaikan gendernya. Nah, ini terkait naibul fa'il luar. Mbak, mana Mbak? Artinya silakan boleh ditulis sendiri di sampingnya ya. Kalau yang atas artinya apa, yang bawah artinya. Kalau yang atas itu kan murid diajarkan bahasa Arab gitu kan, Us. Yang bawah Kalau yang bawah bahasa Arab diajarkan ke murid kepada kepada kepada. Oh. kepada kan juga termasuk maf'ul bihi ya, kepada murid. Ya, tentunya materi kayak gini kalau di tangan orang-orang yang ahli bahasa itu simpel banget ya. Makanya dulu ya tidak heran orang Arab itu kan isinya ahli bahasa, yang punya ilmu. Ada di kalangan mereka yang kemudian apa, mengubah ayat-ayat Allah kayak gitu. Jadi kayak bahasanya dipermainkan, dijual murah kayak gitu dan sebagainya. Itu ya, lanjut ya. Ya, ini ya lebih spesifiknya lagi. Cara mempastikannya adalah hilangkan fa'ilnya. Yang kedua, jadikan fi'ilnya menjadi fi'il pasif. Ketiga, salah satu maf'ul bi jadi naibul fa'il, lalu maf'ul bi lainnya tetap menjadi maf'ul bi, tidak ada perubahan.
Ulimatil. Kalau mau digabung karena bertemunya alif lam, ulimat menjadi ulimatil. Ya, harokat bantuan. Oke, lanjut. Latihan lisan. Jadikan pasif. Tadi sampai siapa ya? Bu Nina ya terakhir ya. Bu Fat sekarang. Nah, gimana nih? Akhbartukum asma'ahum. Saya telah memberitahu kalian nama-nama mereka. Pakai langkah-langkah yang tadi. Pertama hilangkan failnya dulu. Fa'il. Mana fa'ilnya? Kalian. Terus Bukan Ibu, bukan fa'il, pelaku. Pelakunya siapa ini? saya. Saya, bukan kum ya. Nah, saya hilang. Berarti itu ya. Di sini yang hilang ya. Oke. Berarti jadi apa? Kembali ke buah aja. Bentuk buahnya gimana? Barokum. Oke, yang lainnya di mute dulu boleh? Ya, biar Bu Fat yang jawab. Afwan saja. Ya, jadi Bu Nina yang jawab nih. Enggak apa, ada gitu. Ya gimana? Jadi bentuk buahnya akbar tuh buah. Akhbar itu berarti itu asal katanya khobara ya, Us? Betul. Tadinya kan akbar tuh ya. Khobaro, buahnya juga khobaro. Nggak usah ini ya, keluarganya nggak usah berubah, tetap akbar aja. Akbar tuh kan bentuk anak akbar tuh kalau buah apa bingung. ini hamzah yang di sini ini untuk keluarga aslama Ibu, bukan anak, bukan Iya. ini madi. Akbar tuh. Jadi akbar atau buah akbaro. Akbar. Oke, adik minum. Akbaro ya. Pertama hilangkan fa'ilnya, kemudian kedua langkahnya apa bukan? Hilangkan fa'ilnya, terus ini dibuang ininya. Apa maf'ul bihnya dijadikan naibul fa'il kok. Belum, sebelum itu. Dipasifkan dulu ya. Dipasifkan dulu. Pasifkan dulu, jadi apa? Akhbaro jadi? Baro. Ayo. Pasif gimana? Multiple U plus I. Buri. Huruf terakhir tetap tidak berubah. Multiple U plus I. Multiple U berarti bu. Malah ketawa. Ya, pasif untuk madi. Bagus. Buro. Bi. Biro. Ya, I. Jadi sebelum huruf terakhir, harapannya I. Bi. Biro. Nah, dipasifkan jadi biro. Sekarang langkah ketiga, Bu. Langkah ketiga, jadikan maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Mana yang mau dijadikan naibul fa'il? Kum atau asma'ahum? Kum dulu. Jadinya gimana ini? Jadi naibul fa'il. Ketika kum masuk ke biro, jadinya gimana bunyinya? Kum. Jadikan kum. Kum itu siapa sih? Kenapa, Us? Domir aslinya untuk kum siapa? Antum. Berarti huwa biro, antum? Biru. Huwa biro, antum? Birtum. Nah. Birtum. Ya, birtum. Ya, sekarang sudah selesai. Birtum. Gimana redaksi yang satu? Birtum. Sudah. Yang satu lagi tetap menjadi maf'ul bihi.
Ini Oh, maf'ul bihi kedua. asma'ahum tetap berarti. Tetap. Karena yang kedua, yang pertama sudah jadi naibul fa'il, yang kedua tetap ya. Ukhbirtum, sekali lagi dibacakan. Ukhbirtum asma'ahum. Oke, sekarang bentuk yang kedua, Bu. Bentuk yang kedua berarti yang dijadikan naibul fa'il yang asma'ahum ya. Betul. Jadi gimana? Jadi asma'uhum. Asma'uhum, ya. Asma'uhum. Berarti kumnya yang pertama tetap ya. Berarti Jadi gimana? ukhbir. Itu sudah sama gendernya kan? Ya, asma'ah, gendernya laki-laki atau perempuan? Ya, adalah jamak dari isim. Isim, jamaknya adalah asma. Jamak taksir ya itu berarti. Jamak taksir, berakal atau tidak? Tidak. Secara grammar dianggap sebagai Satu perempuan. Perempuan. Berarti fi'ilnya, domirnya? Iya. Jadi ukhbiro jadi dia gimana? Ukhbirot. Ukhbirot. Asma'uhum. Kumnya? Kumnya tetap kum ya? Oh iya. Ukhbirotikum ya. Apa tuh kum? Ti kan bukan huruf sukun. Birot kum. Birot kum. Ukhbirot. Nggak Oh usah tetap pakai ya. harakat pembantu. Tidak perlu harakat pembantu karena bukan sukun ya. Birot kum. Asma. Uhum. Ya, ini. Jadi itu enggak perlu. Oh. Yang nomor 1. Kalian diberitahu nama-nama mereka. Oke, nomor 2. Nama-nama mereka diberitahu. Diberitahu kepada mereka. Kepada kalian. Kepada kalian. Nama-nama mereka diberitahukan, itu juga boleh. Diberitahukan kepada kalian. Berarti itu enggak perlu harokat pembantu kalau yang di atas tadi perlu ya usia yang ulimat itu loh. Ulimat jadi ulimati. Ya, kalau yang di atas kan ada ini alif lam. Karena al-lughoh. Nah, ya ada alif lam. Itu dia al-lughotul. Ya, itu maka ulimatil lughotul. Kalau ini kan jadi kalau enggak ada alif. Jadi kalau harokat ketemu huruf sukun, kalau belakangnya huruf sukun, kita perlu harokat bantuan. Kalau belakangnya bukan huruf sukun, ini kan ini kan huruf berharokat ya, bukan huruf sukun ya. Nah, itu tidak perlu harokat bantuan. Kalau belakang huruf sukun, alif lam, al gitu, maka kita perlu harokat. Iya. Ya, ada jawaban lain mungkin? Saya kurang teliti atau apa? Mau koreksi boleh. Ya, kalau saya tampilkan yang lebih baik ya. Ini 11 ini ada kayak jawabannya. Ukhbirtum asma'ahum atau ukhbiratkum asma'uhum, ya benar ya? Saya screenshot dulu. Oh, boleh. Udah. Lanjut ya. Dari yang masih mencatat. Lanjut tuh, ini jangan ya kita coba dulu tanpa melihat. Setelah Bufat siapa ini? Bu Lilis ya. Pelatih tersebut yufahimuna. Langkah-langkahnya pertama. Itu al-mudribunya dihilangkan. Dihilangkan. Kedua. Dipasifkan. Jadi apa? Ini yufahimuna. Biasa dulu ya, yufahimuna. Jadi pasif, jadi gimana? Yufahimu sampai yufahimu saja ya. Nanya kan sambil tempel. Oh ya, yufahimu. Yufahimu menjadi? Yufuhimu. Gimana Bu? Ini mudhari atau madhi?
Mudhari. Oh, yufuhamu. Mudhari. Yufahamu. Ya. Ya, Yufahamu. 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 Oke. Kemudian langkah ketiga. Kaminya yang dijadikan naibul fa'il. Ini maf'ul bih 1 jadikan naibul fa'il. Ya. Jadi gimana kalau yufahamu dinahnukan? Nufahamu. Nufahamu. Oke. Terus langkah keempat. Maf'ul bih yang satunya tetap, ya. Ya. Nah, yuk. Jadi gimana redaksi yang pertama? Nufahamu tariqatana fil la'ibi. Nufahamu tariqatana. Saya tambah sini saja ya. Kotana. Oke. Kami dipahamkan cara kami bermain. Oke, kami dipahamkan cara kami bermain di lapangan, ya, di VE. Cara kami dalam bermain, ya. Torikotana, cara kami, torikotana cara kami, villa ini dalam bermain, gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, maf'ul bih yang kedua nih, yang jadi naibul fa'ilnya. Torikotana berarti udah ininya sama ya, nufahamu. Tidak, enggak. karena kan ini ada nahnunya tetap. Yufahamu. Kembalinya ke sini. Ya, yufahamu. Sudah sesuai belum gendernya dengan torikotana? Torikotana itu cara kami kan ya, caranya kami. Jadi kalau torikoh sampai hurufnya tak ini, laki-laki atau perempuan? Nah itu. Itu perempuan ya, Ustaz? Perempuan. Aslinya marbutoh ya. Karena ada ini jadi ta biasa gitu ya, karena Makanya nyambung sama. Jadi butuh fi'ilnya huwa atau hiya? Hiya. Ya, yufahamu jadikan hiya. Tufahamu. Tufahamu, betul. Tufahamu. Tariqotuna. Nanya masih ikut kan? Nahnu kemana? Langsung aja disambungnya. Tufahamu. Nah, gini kan? Oh iya, tufahamu. Nanya, oh ya nanya masih ya. Masih, dia nanti gandeng kemana? Nempel kemana? Iya, gandengnya. Nggak ada, ya harus nempel. Soalnya domir tempel. Lanjut, tufahamuna. Tufahamuna. Villa IB-nya ikut, di akhir juga boleh ya? Gimana? Enggak, nanya ini yang mana? Nanya yang ini. Yang depan nah, kan? ini udah nempel ke sini. Torikotananya tetap aja. Idofahnya jangan dibubarkan ya. Iya. Oh, berarti itu Hamuna. Tariqotuna. Nah, gitu. Pilih ini sama. Gimana artinya yang kedua? Cara kami dalam bermain dipahamkan kepada kami. Betul, alhamdulillah. Seru. Asik ya. Asik karena alhamdulillah ada step-stepnya gitu. Jadi kita nggak menerawang untuk ini mulai dari mana. Saya geser ke samping ya. Untuk jawaban lengkapnya sambil cross check. Nah,
nufahamu thariqatana fil la'ibi atau tufahamuna, betul, thariqatuna fil la'ibi. Nah, ini ya. Ya, Anda juga harus tahu dua perbedaan ya. Tidak sampai pada mengubah saja, tapi perbedaan dua artinya ini tahu. Konsa. Oh no. Konsa. What? Enggak, enggak. Jadi ya. Ya, Kak Wilfa. Ini terakhir. Ya. Kan Kak Wilfa. Tuhaditsun nasa al-ardu akhbaroha. Jadi failnya yang dihilangkan itu al-ardu. Lalu hilangkan. Dua. Terus pasif. Berarti Jadikan pasif. Jadi gimana? Bentuk buahnya dulu boleh? Huanya dulu. Yuhaddatsu. Haddatsu. Berarti sekarang naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya yang anasa atau akhbaruha dulu? Oh. Manusia dulu. Berarti yuhaddisu. Pasif. Yuhaddatsu, kenapa balik lagi ke awal terus? Yuhaddatsu annasu akhbaroha. Terus yang keduanya berarti naibul fa'ilnya keadaannya gitu ya? Yang kedua apa? Gimana? Berarti keadaannya diceritakan kepada manusia gitu ya Ustazah? Akhbar ini jamak dari khobar. Khobar ya. Khobar yang kita ini. Khobar, mubtada khobar, jamaknya adalah akhbar. Siapa ini sama apa ini? Oh. Berarti ini jamak keadaannya tuh. Berarti jamak apa? Jamak keadaan, jamak taksir. Taksir berakal atau tidak? Nah, keadaan tidak berakal, berarti satu perempuan. Satu perempuan ya, jadikan satu perempuan yuhaddatsu. Berarti tuhaddatsu. Di sini ya. Tuhaddatsu keadaannya ya. Akhbaruha. Terus maf'ul yang keduanya kepada manusia. An-nasa. Ya, ini ya. Oke. Haddatsu akhbaruha an-nasa. Oke, artikan Kak. Yang ke satu, manusia diceritakan. Ya benar ya, manusia diceritakan tentang keadaannya. Kalau yang kedua, keadaannya diceritakan kepada manusia. Iya, betul. Ini keadaannya di sini masih bumi ya. Mau kita artikan keadaan bumi gitu juga betul. Ya. Manusia diceritakan tentang keadaan bumi atau keadaan bumi diceritakan kepada manusia. Ya. Kita lihat sebelahnya, cross check. Haddatsun nasu akhbarul ardi. Nah, di sini langsung dibuat jadi ardi ya. Kalau akhbaruha itu hanya ke siapa? Nah, ini lebih jelas. Ini kalau ada ha di sini kita perjelas dengan karena al-ardinya dibuang ya. Nah, jadi kemudian muncul al-ardi di sini biar jelas kabarnya siapa atau keadaannya siapa. Tuhaddatsun nasa akhbarul ardi.
pada intinya sama, hanya tadi yang H itu kita ubah jadi arwi karena al-arwinya tadi fa'ilnya dibuang. Jadi antar anak ke kamar mandi. Lihat musiknya. Oh, oke, manfaat. Nanti sebentar, kalau manfaat agak lama ya. Silakan, benar atau salah dikerjakan dulu. Nanti baru ke manfaatnya, kenapa ada fi'il pasif di dalam. Oke. Yuk kamar mandi ya, dia. Nah, kamar mandinya gimana? 87? Nomor 87 madi pasif berharokat multiple U diikuti sekali I. Betul. Betul ya. Lanjut, Bu Nina. Fi'il 88. pasif adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Benar. Naibul fa'il adalah pelaku pada fi'il pasif. Benar atau salah? Ini tiba-tiba tuh tadi saya ngeblank sebenarnya Ustazah. Ini saya jawabnya tuh salah, Tapi benar. tapi benar. Makanya Ya, gimana? Kenapa dia salah? Harusnya bagaimana redaksinya? kan ya itu tadi saya tiba-tiba ngeblank. Ini sebenarnya gimana sih naibul fa'il tuh gitu. Jadi Ya, gimana? Sekarang kan apakah mesti ngeblank? fi'il pasif itu kan memang tidak ada pelakunya, tapi dia ada pelaku luar gitu saja kan? Bukan. Bukan Dalam juga salah bisa. juga. Fi'il pasif dalam juga bisa. Tapi kan bukan pelaku. Apa? Nah, ibul fa'il itu apa artinya? Itu apa namanya? Apa sih kok jadi mundur ke belakang jauh? Dia ditolong, dianya ini kan bukan pelaku ya. Apa ini? Iya, objek. Objek atau penderita. Penderita. Oh iya. Kalimat ini jadi benar. Nah, ibul fa'il adalah objek dari fi'il pasif gitu. Iya, Penderita dari fi'il pasif. Nah, iya. Oke, baik. Ya salah karena pelaku itu fa'il. Jadi kalau fi'il pasif tidak diketahui. Nah, Ya, ibul iya. fa'il pengganti fa'il gitu ya, atau kita ya sebut saja penderita ya. Nah, Yes, 91. 4. Fi'il pasif tidak mungkin punya maf'ul bih, salah. Salah. Lanjut. Fi'il pasif dari dhahaba pergi adalah fi'il pasif dhahaba itu madhi ya. Terus berarti benar kan? Benar, tapi apakah dia transitif atau intransitif? Transitif bisa dikasih maf'ul bih kan ya? Dia pergi mana gitu kan? Bisa atau tidak bisa? Kalau dia pergi kemana atau dia pergi apa bisa nggak? Nggak bisa. Dia pergi siapa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti dia tidak bisa dipasifkan. Dia termasuk yang intransitif. Oh. Nah, kalau yang intransitif begini, ada bentuk di Al-Qur'annya pakainya adhaba di keluarga aslama. Nah, ini membuat pergi kalau ini. Adhaba, udhiba, barulah bisa dia. Dibuat pergi gitu. Tapi kalau duhiba tidak ada. Ya, karena dia termasuk yang intransitif. Oh, berarti harus sampai begitu ya. Maksudnya kita harus mikir ini transitif atau intransitif begitu ya? Iya, kan ini materinya ya Bu ya. Materinya kita sedang membahas mana yang lazim, mana yang muta'addi, mana dia yang bisa dipasifkan, mana yang tidak bisa dipasifkan. Sebenarnya secara kita hafalan unit 2 ya benar itu tuh hiba. Cuman karena kita sekarang sedang membahas transitif dan intransitif, nah jadi tidak bisa gitu. Salah kan? Tadi kan ya, beneran ya, ini jawabannya salah gitu kan ya? Saya nggak ngerjain. Bener ya? Iya salah, masih lupa teori itu padahal baru aja. 92, 93.
Ya, kita sedang membahas ini, jadi bukan hanya secara teori di Sorof Sobirnya unit 2 saja, nah tapi kita lihat juga artinya. Ini juga sama nih, dengan 293 yo ya, habis buka ya Bu Lilis ya, Bu Lilis sudah bisa? Ya. Yusta'anu, yasta'inu, fi'il pasifnya yusta'anu. Benar ya? Benar, bisa ini ya, transitif ya. Kepada siapa gitu kan bisa. Tolong kepada. Yuk, 93. La tadlim adalah fi'il pasifnya adalah la tudlam. Salah sih karena amr ya, nahi ya. Iya, Salah nahi. jawabannya. Karena nggak bisa dipasifkan ya. Fi'il nahi Ya. tidak bisa dipasifkan. Salah. Gitu. Lanjut 1995 ke Wilfa. Fi'il pasif dari unsur ini salah karena dia fi'il amr. 95 fi'il pasif dari yu'adzibu, menyiksa. Ini betul. Betul ya. Yu'adzibu bisa ya. Ya, transitif bisa. Oke, alhamdulillah selesai. Lanjut. Oh, tadi kenapa atau apa manfaat dari fi'il pasif? Nah, ya, manfaat fi'il pasif di hadis ada, gitu ya. Manfaat dia ada, tidak ada yang sia-sia ya. Oke, langsung aja ke ini, saya lihat yang bisa. Jadi yang pertama, dengan hilangnya pelaku ya, fi'il pasif tidak ada pelaku ya, maka fokus kalimat terletak pada tindakannya atau naibul fa'ilnya. Ya. Terletak pada apa tadi, penderita atau tindakannya gitu kan, karena sudah tidak ada pelaku. Jadi kita fokusnya itu berkurang. Gitu. Yang tadinya 3, fokusnya jadi 2, tanpa peduli siapa pelakunya. Contohnya, ya, wa idza huyitum bi tahiyatin. Mana fi'il pasifnya huyitum? Ini irregular ya. Kita belum bahas, cuman kalau UI ya udah berarti itu madi pasif gitu. Huyitum, ketika kalian diberi salam ya, bi tahiyatin dengan salam, dengan sebuah salam, fahayu, maka kalian balaslah salam itu gitu, atau kalian berilah salam bi ahsana minha, yang lebih baik dari salam itu, aurudduha, atau kembalikan salam yang tadi gitu ya. Gimana maksudnya? Ketika ayatnya ini dulu ya, ayatnya ini dulu, ketika kalian diberi salam assalamualaikum, maka balaslah salam itu dengan waalaikumsalam, dengan yang lebih baik, berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Aurudduha, atau boleh juga waalaikumsalam saja. Nah, itu konteks ayatnya. Nah, terus kenapa kemudian puji itu, nah di sini tidak peduli ya siapapun yang memberikan salam kayak gitu. Kita tidak berfokus pada siapa yang memberikan salam, tapi fokusnya pada salam itu tindakannya ya. Ya, maka siapapun yang memberi salam kita harus membalas, entah itu dengan yang setara atau lebih baik. Ini ya. Pertama, manfaatnya adalah fokus kepada tindakannya. Ayat ini adalah tentang pemberian salam. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah yang unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Fokus kita ketika diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, kan kita tidak fokus, kita sudah tahulah siapa yang menurunkan gitu ya. Maka kemudian dipersempitlah lagi dia dengan tindakannya apa? Turun. Ya. Apa yang diturunkan Al-Quran. Jadi terhadap naibul fa'ilnya, objeknya. Al-Quran dan diturunkan. Itu yang lebih fokusnya. Ya. Dipakai unzila fihil Quran. Yang atasnya tadi mau saya foto. Oh ya, oke. Ini. Udah, Us. Oke.
Apa? Allahu Akbar. Cici mana Cici? Cici mana? Cici mana? Gambar kakak. Ya. Lanjut ya. Yang kedua, manfaat fi'il pasif adalah untuk menghormati Allah. Ya, ayat ini ada di surat Al-Jin yang berbicara adalah golongan jin. Ya. Wa anna, dan bahwa sesungguhnya kami la nadri, kami tidak tahu asyarun. Ini asyarun urida, apakah keburukan yang diinginkan bimang fil ardi kepada orang-orang yang ada di bumi, am aroda bihim rabbuhum rasyada, atau apakah Tuhannya mereka menginginkan kepada mereka itu petunjuk. Gimana maksudnya ini? Di golongan bangsa jin itu ngomong nih, kami tidak tahu, sesungguhnya kami itu tidak tahu pada intinya ya, apakah Allah itu atau Robnya mereka itu ingin keburukan untuk orang-orang yang ada di bumi, atau menginginkan petunjuk kayak gitu ya, atau inginkan memberi petunjuk gitu kan arti dari ayat ini. Nah, tapi jin saja masih pakai sopan santun nih, masih pakai unggah-ungguh ya, ketika membicarakan Tuhan Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan keburukan itu nggak disebut, pakainya urida ya. Nah, apakah asyarun itu artinya apakah keburukan yang diinginkan untuk orang yang ada di bumi gitu kan, itu kan tidak menyebutkan Allah ya, tapi kalau yang bawah apa, Robbuhumnya disebutkan, ataukah Tuhannya mereka menginginkan memberi petunjuk. Nah itu ya, Masya Allah, ini bangsa jin saja. Nah yang menurut kita kalian kalau udah jin itu ya wis sesat, udah mereka ini dan itu gitu ya, sesuatu dilabelkan kepada mereka yang buruk-buruk, tapi di ayat ini masih pakai sopan santun gitu ya. Nah, ketika mereka bilang sebenarnya Allah itu pengennya keburukan atau kebaikan sih untuk yang di bumi, keburukan atau petunjuk sih untuk orang-orang yang ada di bumi. Nah itu redaksinya disusunnya seperti ini ya, Masya Allah. Nah, kita manusia harusnya bisa ya, meskipun kita bukan orang Arab, bukan orang yang pintar bersyair, tapi kan ya bisalah kita keluar dari lisan-lisan kita itu pilihan kata yang baik ya. Ketika hubungannya itu kita sedang membicarakan tentang Allah dan juga Rasulnya ya. Dipakainya urida kan bisa ya, asyarun aroda robbuhum ya. Misalnya nih dua-duanya pakainya yang aktif semua kan bisa. Asyarun aroda robbuhum mangfil ardi am aroda bihim robbuhum rosyada. Sama-sama menyebutkan robbuhum semua kan bisa ya, pakai aktif semua bisa. Tapi ya itu bagian dari sopan santunnya bangsa jin. Ya salah satu pesan dari mungkin Ustadz Budi Azhari ya, di salah satu kajian beliau adalah kita harus menggunakan lisan yang mulia untuk membicarakan keluarga yang mulia ya, yaitu Rasulullah SAW. Karena banyak sekali ya bahasan tentang beliau, tentang istri-istri beliau, gimana tentang bab poligaminya gitu ya. Jangan sampai membicarakan tentang keluarga yang mulia ini dengan lisan yang tidak mulia, gitu ya, dengan bahasa yang tidak baik. Gitu. Kan setiap takdir yang mengenai Rasulullah adalah mulia, beliau adalah sosok yang mulia. Ya. Maka ketika beliau berpoligami, kemudian istrinya banyak, gitu ya, tidak lepas dari konflik antar istri. Gitu. Tapi kita sebagai umatnya, beliau harus membicarakan itu dengan lisan yang mulia, dengan pilihan bahasa yang baik. Ya, karena tentu ada ibrahnya, ya, ada hikmahnya. Maka jangan sampai membicarakan keluarga yang mulia itu dengan pilihan bahasa yang tidak baik, dengan lisan yang tidak mulia. Jadi kita harus berhati-hati ketika membicarakan Allah dan juga Rasulnya. Ya, itu manfaat kedua dari fi'il pasif untuk menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menghilangkan limitasi pelaku.
Nah, kaidahnya jika sesuatu tidak disebutkan maka menjadi tidak terbatas. Kan ya? Jadi unlimited. Nah, pelakunya di sini apa? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika disebutkan redaksinya mereka dilaknat. Nah, maka tidak terbatas siapa yang melaknat gitu ya. Bisa jadi laknatnya dari Allah, bisa jadi laknatnya dari makhluknya Allah kayak gitu. Bisa jadi dari bebatuan, dari gunung-gunung, dari udara, dari angin. Jadi di sini orang-orang itu dilaknat, tidak terbatas siapa yang melaknat. Siapapun dimungkinkan melaknat mereka. Dan itu lebih ngeri, ya. Daripada hanya disebutkan satu la'anallahu gitu. Ya itu sudah ngeri banget ketika Allah yang melaknat gitu. Tapi ketika lu'inu mereka dilaknat, itu lebih ngeri lagi karena Allah dan semuka bumi bisa jadi melaknat mereka gitu. Kayak apa? Sumpah terapah gitu ya, kayak disumpahi sama kita lewat, disumpahi sama batu, kita lewat disumpahi sama rumput gitu. Nah, ini lebih ngeri gitu ya. Tambah-tambah ngerinya gitu. Menghilangkan limitasi pelaku. Nah, alhamdulillah dari semoga ya Allah ridho terhadap kita, Allah merahmati kita dan Allah hindarkan kita dari laknat. Manfaat ketiga dari ya ini. Ya. Ini ya. Ke bawah sudah selesai. Ya. Ya. Yang pertama tadi manfaatnya adalah fokus kita pada tindakan dan juga naibul fa'ilnya. Yang kedua adalah menghormati Allah. Yang ketiga adalah menghilangkan limitasi pelaku. Ya, itu manfaat dari kehadiran fiil pasif yang ada di Al-Quran. Di Antuna bisa gunakan ini untuk tadaburnya lebih dalam lagi. Gitu ya, ketika menemui fiil pasif di Al-Quran, mana nih, gitu ya, manfaatnya yang mana nih? Kita fokus pada tindakannya atau karena ayat itu sedang memberi penghormatan kepada Allah, gitu ya, atau juga tentang limitasi pelakunya yang sedang dibahas gitu ya. Nanti Antuna bisa gunakan ini untuk ketika ada ya, sisanya adalah latihan harapan sesuai artinya. Nah, langsung aja ini ya. Kalau mengerjakan sendiri nanti di PR kan aja. Ya, 96 dulu. Nah, mulai dari siapa nih? Dari atas lagi tadi Bu Nina ya, Pak ya. Bu Nina buka tulis Kak Wilfa. Silakan Bu Nina. Sudah ada artinya, bisa dipakai. Dan orang-orang tidak perlu ditanya lagi tentang wala yas'alu. Tidak perlu ditanya. Ditanya, berarti yus'alu. Yus'alu pakai pasif bisa ya. Nah, di sini juga tidak disebutkan pelaku ya. Ya. Wala yus'alu an zunubihim mujrimuna. Mujrimuna di sini menjadi naibul fa'il luar ya. Orang-orang berdosa al-mujrimuna la yus'alu, tidak perlu ditanya an zunubihim tentang dosa-dosa mereka. Ya. Oke. Lanjut 97 bukan? Kenapa ayat-ayat dari Rokna? Laula unzila alaihi ayatu mirabbihi. Apa? Ayatnya gimana? Ayatu. Ayatu atau ayatun, Bu? Ayatun. Ada nggak yang menyebabkan dia ringkas?
Enggak ada, Us. Tidak ada berarti utuh ya. Ayatun Li Rabbihi. min rabbihi ya. Laula unzila, kenapa ayat-ayat dari Robnya tidak diturunkan padanya? Nah, ini ayat-ayat dari Robnya ya. Nah, jadi dari Robnya ini bukan pelaku. Ini satu frame sendiri. Kenapa ayat-ayat dari Robnya tidak diturunkan padanya? Lau berarti bisa pakai pasif ya. Laula unzila alaihi ayat min Rabb. Lanjut ya. Mau ditulis dulu? Ditulis dulu nggak? Tuh, sana lagi duduk. Lanjut ya. Tak kecilkan yang bawah coba. 3. Oke, 3 nomor saja ya. Silakan selanjutnya Bu Lilis. Setelah dikusir. Ukhriju min diyarihim, mereka telah diusir. Bi ghairi, mereka telah diusir dari min diyarihim, mereka tanpa kebenaran. Bi ghairi haqqin. Iya, ghairi haqqin. Ya, ukhriju, mereka telah diusir, benar ya. Ukhrija untuk hum jadi ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin. Betul ya, cukup ya. 99, Kak Wilfan. Balagun linnasi dan wa li diingatkan yunzaru bihi. Nah, hadza balagun linnasi waliyunzaru. Kalau ayatnya saya familiarnya yungziru ya. Dan supaya mereka diingatkan dengannya. Waliyunzaru bihi, benar ya? Nah. Artinya bisa yungzaru ya, karena di situ nggak ada pelakunya. Oke, lanjut 100. Lumina ya. Iya. Yurzaquna fiha bi ghairi hisabin. Ya betul. Dia benar sih yungzaru ya. Dan yang salah. Yugo ini sabin. Ya. Oke. Mereka diberi rezeki di dalamnya. Yugo ini sabin dengan tanpa perhitungan. Masya Allah. Pakai hitung-hitungan ya sama Allah. Ini semoga kita termasuk orang gitu. Lanjut ya. Cukup. Latihan menjadikan kalimat pasif dalam bahasa Arab. Jadikan pasif. Nah, ini mau diartikan dulu boleh ya. Bukat, silahkan. Hafizokumullahu. Nah, mungkin bahasa Indonesia di bahasa Indonesia dulu ya, diartikan dulu terus kita jadikan pasif. Hafizokumullahu. Kaulah menjaga kalian gitu ya. Semoga ini ada semoga kayaknya ya. Semoga Allah menjaga kalian. Jazakumullahu ya, semoga Allah membalas. Jadi gimana kalau dipasifkan? Kalian dijaga oleh Allah. Kalau ada oleh Allahnya berarti nggak bisa pasif. Berarti langkah pertama tadi fa'ilnya dihilangkan. Nah, fa'ilnya dihilangkan. Berarti Allahnya itu ya, Us. Kemudian yang kedua jadikan pasif
Pasif. Jadi nggak Hafid. pasif, fiilnya jadi gimana? Hufadho. Pasif. Ini madi atau mudhari? Madi. Madi, multiple u plus i. UI. UI huruf terakhir tetap. Khu. Hah? Gimana? Kufu. Gimana sih? Bingung. Ya, huruf terakhir tetap, sebelum terakhir jadikan i. Belum depannya terakhir ini i. Ya kan benar hufidho kan berarti? Iya benar. Saya belum mendengar jenengan bilang hufidho dari tadi. Oh, hufidho tadi udah bilang gitu. Oh ya, hufidho benar. Nah, ya, berarti jadinya gimana? Yang ketiga apa tadi langkahnya? Sudah selesai ya? Nah, yang ketiga, maf'ul bihi-nya jadikan naibul fa'il. Umumnya jadikan naibul fa'il, jadi gimana? Masukkan ke dalam sini, masukkan ke dalam hufidho jadinya? Hufidho. Hufidho untuk gua. Hufidho untuk gua, kalau untuk Hufidho gitu. untuk antum? Oh, hufidhotum gitu. Huwa hufidho, huma hufidho, hum hufidhu, antum? Hufidhotum. Ya, bacakan tampil fi'il madinya. Hufidho, hufidho, hufidhu. Hufidho, hufidhot, hufidho. Ta, hufidna. Hufidta, hufid. Do. Hufidta, hufid. Tuma. Tuma, hufidtum. Nah, jadi hufid. Hufidtum. Do-nya jangan di hufidhotum, tapi hufidtum. Nah, ya. Hufidtum. Ini gimana? Sudah ditangkap? Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Hufidtum ya. Jadi ketika dipasifkan ya jadi hufidtum saja sudah. Artinya gimana nih hufidtum? Kalian dijaga. Kalian dijaga. Ini kan Allah menjaga kalian. Jadi kalian dijaga, udah selesai. Atau kalau mau dikasih semoga kalian dijaga. Tidak perlu kita tambahkan Allah oleh Allah lagi. Hufidtum. Cukup ya, insya Allah ya. Lanjut Bu Dini. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi. Allah akan memasukkan ya. Allah akan masukkan kalian ya ke dalam rahmatnya. Berarti sayud kholu. Hilangkan fa'ilnya. Fa'ilnya Allahu. Hilangkan. Kedua, jadikan fi'il pasif. Jadi yudkholu. Betul. Yang ketiga, maf'ul bihi-nya jadikan naibul fa'il. Oh. Sama aja kan, Us? Oh, ya. Masuk ke ini ya, masuk ke yudkholu ya. Yudkholuna. Yudkholuna fi rahmatihi. Ya, gitu ya. Ada titiknya. Sayudkhol. Ya, gini ya. Yudkholuna. Artinya apa, Bu? Mereka akan dimasukkan ke dalam rahmatnya.
berarti awalnya Allah akan memasukkan mereka akan dimasukkan. Oke, satu tinggal Kak Wilfa. Ini jadinya ini filenya al-malaikatu. Dibuang ya. Dibuang berarti jadinya naibul fa'ilnya wujuh. Yang kedua Pak fiilnya dipasifkan dulu. Duribat. Duribat. Tiga. Wujuh. Ininya jadi ini karena wujuh itu kan wajah-wajah apa? Jamak taksir. Satu perempuan. Jadinya duribat. Duribat wujuhuhum. Ya, betul ya. Ini ya. Nah, yang mana rumahnya? Duribat wujuhuhum. Artinya bagaimana? Wajah-wajah mereka dipukul. Telah dipukul. Iya, dipukul. Tadi awalnya malaikat memukul wajah-wajah mereka. Ini wajah-wajah mereka dipukul. Nah, ya. Lanjut. Masih mau ditulis dulu. Jadi mungkin sampai 10.35 ya. Status 4, Bu Ina. Bu Nina, ada? Ya, ada Ustazah. Ya. Ini berarti Pertama apa? hilangkan failnya. Mana failnya? Yaumikum bukan Ustazah. Hah? Yaumikum. Fail itu rofa ya? Iya. Oh iya, dia enggak ini likom. Oh. Diruna ada hum di dalamnya, humnya dibuang. Terus jadikan pasif. Kedua gimana? Yungziruna itu kan hum Ustazah ya. Ada bentuk buahnya dipasifkan jadi gimana? Pasifkan bentuk. Berarti dia balik ke huanya itu kan yungziru jadi yungdaru. Terus kumnya dijadikan naibul fa'il jadi tungzaruna. Oh ini dua berarti ya, dua maf'ul bihi ya. Nah, nomor 1 gimana? Wa tungzaruna. Wa tungzaruna liqa'a yaumikum hadza. Oke. Yaumikum hadza. Terus yang kedua? Yang kedua berarti kan yang ini liqa'a yaumikum hadza itu sudah semua ya. Apanya? Liqa'a yaumikum hadza. Maf'ul bihi yang kedua ya. Oke. Jadi kumnya tetap di luar. Ya, ini artinya apa sih Ustazah? Saya nggak kebayang artinya. Wayung itu memberi peringatan kepada kalian. Ada sebentar. Kayak gelas kaca. Tidak.
Ini adik nih. Oke, ya. Mereka memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan. Oh, ayo. Itu pertemuan. Dengan hari kalian ini juga. Yaumikum hadza. Nah, pertemuan ini berarti dia pertemuannya cuma sekali kan berarti ini Ustazah ya? Ya, itu bukan zaman. Berarti wayung daru. Betul. Wayung darukum. Liko uyaumikum hadza. Yaumikum, ya benar kan? Ya. Ya kalau uyaumikum hadza sama. Artikan lu. Kalau yang pertama berarti kan apa namanya? Kamu diingatkan tentang perjumpaan hari ini gitu saja ya. Ya, kalian peringatan. Yang kedua, perjumpaan hari ini diingatkan kepadamu. Kepada kalian, kepada kalian. Diingatkan kepada. Ya, oke. Ya, lanjut yang 105. Kalau bukan. Itu sudah pasif kan ya? Gimana, Bu? Unzilu itu udah pasif kan? Udah pasif belum? Fi'il apa ini? Madi atau mudhari? Madi. Madi, ya? Madi belakangnya u. Madi belakangnya apa? Unzila. Unzila, fathah ya. Kalau unzilu berarti fi'il apa? Unzalu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, betul. Untuk siapa kalau u? Mudhari untuk u berarti? Untuk anak. Gimana mengartikan sebaris ini? Soalnya dulu. Saya telah menurunkan rizki dari langit. Keren ya. Gimana? Maksudnya itu Allah kan ya? Iya, Allah mungkin ya. Kan Allah biasanya pakainya dia ya. Kalau tentang rezeki itu. Ya setelah abaikan, kita fokus ke soalnya ya. Yo, dijadikan pasif. Pertama langkahnya, saya belum bisa nulis nih. Pelakunya. Oke, pelakunya siapa? Ana ya. Kan jadinya balik ke bentuk gua. Bentuk guanya gimana? Bentuk dua. Bentuk gua, fi'il guanya. Nazala. Bukan mudhari'nya. Kalau ana unzilu, gua Yungzilu. Oke. Langkah kedua dipasifkan. Dari yungzilu menjadi Yungzalu. Oke. Langkah ketiga, maf'ul bihi jadikan naibul fa'il. Maf'ul bihi kan yang minas sama iriskon itu kan ya? Satu aja yang nasab aja. Kalau minas sama kan muta'allim bil fi'il agak sulit ya. Yang riskonnya aja. Riskon. Jadikan naibul fa'il gimana? Naibul fa'il luar? Risku gitu. Rizkun. Oke. Jadi kalau disusun kalimatnya jadi bagaimana? Yungzalu. Rizkun minas sama'i gitu. Atau minas sama'i rizkun. Ya, yungzalu, nggak apa-apa. Yungzalu minas sama'i rizkun gitu boleh. Yungzalu minas sama'i rizkun. Belum bisa nulis ya. Artinya bagaimana Bu? Yungzalu minas sama'i rizkun. Rezeki dari langit diturunkan. Minas sama'i. Dari langit rezeki. Dari langit, iya betul. Rezeki diturunkan dari langit, gitu kan? Saya menurunkan rezeki dari langit, gitu. Saya menurunkan rezeki dari langit. Nah, kalau dipastikan menjadi rezeki diturunkan dari langit, gitu kan ya?
Yungzalu minas sama'i rizqun. Oke. Clear ya, insya Allah. Lanjut. Iya. Menjadikan kalimat pasif dalam bahasa Arab. Jadi kita selesainya sampai 10.35 ya. Nanti sisanya dibuat PR dalam mesin. Lanjut Bu Lilis. Jadikan kalimat pasif meskipun soalnya aktif. Telah kami sempurnakan bagi kalian balasan-balasan kalian. Aktif. Berarti balasan-balasan kalian telah disempurnakan bagi kalian gitu ya. Bagi kalian, oke. Balasan-balasan kalian telah disempurnakan bagi kalian. Yuk, disusun kalimatnya. Balasan-balasan kalian telah disempurnakan. Akmala. Ngeblank us. Akmala. Balasan-balasan kalian dulu apa misalnya? Balasan-balasan kalian yang ini uju ini ya. Bagi kalian balasan-balasan kalian. Enggak apa-apa, balasan-balasan kalian dulu apa besarnya. Berarti Nah, kan ini jadi naibul fa'il kan ya. Jadi naibul fa'il. Ya, ujurukum. Nah, telah disempurnakan. Telah disempurnakan. Akmala itu telah disempurnakan. Akmala kan keluarga asmama ya. Jadi, kalau ujur itu balasan-balasan, berarti dia secara grammar berapa bilangan dan gendernya? Apa Us? Gimana Us? Ujur adalah jamak dari ajrun. Nah, Balasan-balasan kalian. Nah, berarti jamak apa dia? Jamak taksir. Secara grammar dianggap sebagai satu perempuan. Berarti fiilnya kita pilih yang satu perempuan. Akmala satu perempuannya apa? Akmalat. Akmalat. Ini masih aktif. Ini masih yang aktif dulu gitu. Oh iya, oke. Pasifnya apa? Ya nggak apa-apa sih Us. Oh pasifnya. Pasifnya sekalian aja. Pasifnya ukmilat. Ukmilat. Oke. Bagi kalian. Bagi kalian apa? Ankum. Lakum gitu aja ya. Oh lakum. Oh ya lakum. Ukmilat selakum. Lakum, ujurukum. Itu kan ya, benar kan ya? Balasan kalian telah disempurnakan bagi kalian. Jadi nggak harus dari depan ya mengartikannya kalau blank. Jadi balasan-balasannya dulu, nanti baru di depannya tambahkan fiilnya. Fiil tetap di depan biar dia jadi jumlah ini ya. Oke, cukup. Lanjut. 107. Siapa ini? Kak Wilfa. Jadikan pasif dulu nih biar enak. Dan kalian telah meninggalkan Muhammad, berarti dan Muhammad telah ditinggalkan setelah itu gitu ya. Dan Muhammad setelah ditinggalkan, berarti pakai madi. Madi taroka turika, berarti turika wa turika Muhammadun ba'da itunya apa? Zalika. Zalika aja ya. Oke.
Nah, ini ya. Saya sambil lihat aja jawaban. Cross check. Oke. Betul? Lanjut ya. Oh, udah 10.35. Ya, apa? Kita akhiri. Di screenshot dulu kitanya. Silakan untuk dilanjutkan di rumah ya. 110. Oke. Ya, 3 nomor ini. 3 nomor dulu, silakan di screenshot, nanti salah satu share di grup juga boleh. Memudahkan ya. Hati-hati menyalin soalnya ya. Nah, kayak tadi pilihan keluarganya, harokatnya begitu. Hati-hati. Yang 2 slide sebelumnya ini. Bagaimana? 2 slide sebelum ini. Dua slide? Dua nomor maksudnya? Atasnya lagi. Tadi belum saya foto. Oh, teori kah atau soal? Iya, ini soal tadi. Ini atau yang mana? Bawahnya. Udah di ya tadi ya. Ini yang barisan 106, 107 barisan sudah. Atau yang mana? Tadi yang diorek sudah diorek-orek.